Tunggunya, kau ini ngomong apa Tuan Feng? Dia tepat berada di sana. Lihatlah, dia adalah Zhang Xuan. Dia orang yang kesebutkan tadi. Hah? Dia masih muda namun sangat bijak dan menjinakkan bis. Zhang Xuan pun terlihat haheho. Pantar emas itu juga baru dijinakkan olehnya. Hanya butuh waktu kurang dari 10 menit loh. Dia menjinakkan panternya dan bertemu dengannya. Dia menjinakkan pantar emas dalam waktu 10 menit, kata si Tuan Feng. Dalam waktu sesingkat itu, metode apa yang digunakan untuk menjinakkan panter itu? Ya, atau dia meyakinkannya daya pikat, kekuasaan, atau apa? Sebenarnya dia tidak menggunakan salah satu metode yang kalian sebutkan, kata si Yunto. Dia hanya menghajarnya begitu saja. Menghajarnya? Apakah panter emas itu masokis? Ya, aku bermaksud menjinakkannya, tetapi hampir terbunuh karena meremehkan kekuatannya. Tuan Zhang kebetulan muncul dan menyelamatkan kami. Dia mengalahkannya, kemudian dia berjanji setia untuk menjadi kontraknya, bahkan menawarkan membuat kontrak dengannya. Dia tidak bisa melakukan itu. Untuk menjinakkan bis kerajaan, kita harus memberinya tenaga kerja yang hebat, sumber daya, dan material untuk jumlah yang besar. Uang begitu kami hanya memenuhi level awal penjinakan, tapi pria itu dengan mudah menjinakkan panter emas dengan memukulnya. Memangnya itu bisa terjadi? Ya, mungkin kau bisa. Hasilnya sudah keluar apa yang mereka umumkan sih, kata Zhang Xuan. Ngomong-ngomong, dia terlihat seorang pelatih bis. Tidak. Dia mengambil tes. Dia tidak pernah mengambil tes apapun. Mungkin karena belajar keterampilan pelatih bis di waktu luangnya. Dia tidak pernah mengikuti tes apapun, kata si Tuan Feng. Bagus, tolong tanyakan padanya atas namaku apa dia mau mengikuti tes untuk pelatihan bis. Aku bersedia memeriksanya kalau dia mau. Ya, akan kutanyakan nanti. Metode pelatihan bis sederhana untuk memiliki efek pengejutan. Begitu mudah dan dia menjadi pelatih bis, dia pasti akan menonjol rekan-rekannya. Maka cabang dari balai bis ini akan membuat nama dirinya sendiri juga. Yang paling penting, jika dia benar-benar memiliki kemampuan menjinakkan bis dengan menghajar mereka seperti yang ada dalam legenda, dia pasti akan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi itu. Aku sepertinya menemukan tambang emas. Lalu si Yunto pun berkata, Tuan Zhang, lo mau nggak mengikuti ujian pelatihan bis? Ujian pelatihan bis? Tidak masalah bagiku untuk lulus selama aku memiliki cukup buku. Menurut Yunto, aku melakukannya ujian dengan memakan waktu lebih dari 2 minggu. Itu akan banyak tantangan dan membantuku di depan, kata si Zhang Xuan. Ya, aku tidak akan menerimanya. Ayolah Tuan Zhang, ini kesempatan yang bagus untukmu. Pemimpin Feng akan memeriksamu secara langsung. Selain itu, pelatihan bis resmi tidak hanya dapat memiliki bis sesuka hati, tapi tidak membayar apapun untuk bis terbang apapun di aula bis. Mereka bahkan dapat mengganti bis terbang di cabang manapun di aula bis. Lalu Zhang Xuan pun yang mendengar kata gratis. Gratis? Tidak perlu bayar. Sebenarnya ini bukan masalah besar. Bagaimana prosedur tesnya? Aku ingin mencobanya. Ya, begitulah sifat manusia, dulur-dulurku. Itu bagus Tuan Zhang, mencobanya. Lalu, apakah dia menganggap tes pelatihan bis sebagai lelucon? Dia kebetulan menjinakkan 2 bis. Sekarang dia berpikir untuk memudahkan dan lulus ujian bis. Tapi si guru Sen Biru berkata, aku tidak tahu apa lagi yang dipikirkan Tuan Zhang. Tapi aku hampir lupa keputusannya berakhir sukses. Aku sarankan kau tunggu dan lihat saja. Tunggu dan lihat, kau ini ngomong apa Sen Biru? Kata si nonamu, aku dengar kau pernah mengambil tes apapun. Ya, aku tidak pernah mengambil apapun. Sekarang setelah menjinakkan bis pada tahap pembukaan, aku pointing dan mengenali Cold Lightning Sparrow. Ujianmu untuk murid pelatihan bis pasti akan sangat mudah bagimu. Tidak ada apa-apa untuk membatalkannya. Namun tanpa tes sulit untuk mengetahui apakah seorang mengetahui pelatihan bis dengan cukup baik. Ayolah, dalam hal ini kau harus mengikuti ujian untuk pelatihan bis resmi. Aku akan mengujimu tentang pengetahuan pelatihan bis dalam ujian. Tunggu. Selain itu, apa kalian punya buku tentang pelatihan bis? Bisakah aku minjam beberapa buku? Buku perpustakaannya di sebelah sana. Tentang pelatihan bis, mereka hanya dapat diakses oleh pelatih bis. Jika kau ingin membacanya, aku bisa memberikan persetujuan khusus. Tapi apa kau harus melakukannya sekarang, kata Tuan Feng. Ya, aku telah mengembangkan kebiasaan untuk meredakan ketegangan sebelum sesuatu besar terjadi. Tolong tunggu sebentar. Baiklah, tidak masalah. Gudang bukunya ada di sana. Lalu yang lain pun, ayolah, orang itu gila. Dia seharusnya mengikuti tes, namun dia malah membaca buku. Pasti ada yang salah dengan otaknya. Jika tidak, kenapa dia memiliki membaca buku terlebih dahulu? Percuma saja. Sementara itu si nonamu berkata, dia ingin membaca buku sekarang juga.
Namun si guru biru yang ingat, oh my god, dia juga melihat-lihat lemari buku di akademi sendirian. Terakhir kali aku bertemu dengannya. Mungkinkah dia juga melihat mencapai keadaan pandangan terang dalam pikiran tenang? Jika nilai tahap pikirannya di atas 10, dia dapat mengingat hal-hal pada saat melihatnya begitu saja. Dia akan mengingat isi buku dan dia akan bacanya selamanya. Lalu Zhang Xuan pun tiba di perpustakaan. Ceklah, ada banyak buku di sini, kata Zhang Xuan. Entah aku harus mulai dari mana. Aku takut pemimpin Feng dan yang lainnya akan menjadi gila meskipun aku tetap waras. Tapi jika aku tidak dapat melihat semua buku library ini, aku akan merekamnya. Apa tidak ada cara yang lebih baik, kata Zhang Xuan. Mungkin aku bisa menemukannya dengan cara menyimpannya semua sekaligus. Biarkan aku mencoba. Zhang Xuan pun berpikir, berhasil. Aku sangat pintar, biarkan aku melihat apa yang tercatat di dalamnya. Rak baris ketiga lemari ini berisi buku cabang Aula Bis. Pegunungan Xianlou dibuat dari kayu karmel. Tai lah, bukan ini yang ku mau ya. Bukan info tentang kayu, tapi aku ingin mengetahui semua isi bukunya. Dasar itu sama sekali bukan yang ku inginkan, kata Zhang Xuan. Bagaimana ya caranya? Siapa yang membuat keputusan jelek ini? Aku harus memikirkan cara menggunakannya sendiri, kata Zhang Xuan. Ya, bekerja saat aku menyentuh sesuatu, itu berarti apa begini? Aku akan mencobanya lagi. Zhang Xuan pun aku tidak perlu melihat buku selama aku menyentuhnya, bukan? Lalu, ting, dia mencoba menyentuh satu buku. Tiba-tiba saja berhasil. Kekurangan terlihat. Lalu, Tuan Lu, kertasnya sudah siap. Ya, itu melibatkan ratusan jenis pengetahuan tentang pelatihan bis. Itu pasti adil, bukan? Jika tidak menjawab semua pertanyaan ini, itu berarti dia benar-benar memiliki bakat yang luar biasa pada dalam pelatihan bis. Sekarang setelah dia memiliki dan mengenali Lightning Cold Sparrow, menurutku dia tidak akan rabun. Tuan Lu berkata, murid cabang kami selalu berada di antara mereka yang mendapat nilai terendah kompetisi tahunan Aula Bis karena kita berada di tempat terpencil dan tidak punya seorang yang jenius. Jika dia jenius, dia bergabung dengan kita. Hadiah yang kita dapatkan mungkin buat kita mencapai level bintang 3. Tapi apa yang dia baca di lemari besi? Aku mengamatinya sejak lama. Dia hanya meringkuk di samping rak buku. Selain itu dia mulai berlari mengelilingi rak buku. Dia berlari di rak buku. Begitukah cara dia mencoba menenangkan diri sebelum ujian? Aku akan memeriksanya sendiri, kata si Tuan Feng. Lalu terlihat ada begitu banyak petunjuk rahasia di berbagai sana sini, tapi ini tidak boleh rusak. Dia datang. Apa kau baik-baik saja? Ya, aku sudah menyiapkan segalanya untuk ujian. Kita bisa mulai sekarang. Rupanya dengan menyentuh buku, Zhang Xuan telah berhasil mengembangkan kemampuannya. Sebelumnya dia harus membuka buku satu persatu ya, dan melihat halamannya langsung. Tapi sekarang Zhang Xuan hanya perlu menyentuh bukunya. Jadi dia berlari untuk menyentuh semua buku. Kurang lebih begitu ya dulur-dulurku. Dia akan mengikuti ujian pelatihan bis tanpa mengikuti ujian magang terlebih dahulu. Hanya para jenius seperti di Aula Bis yang diinginkan melakukan seperti itu. Ayolah. Bahkan Nonamo tidak memenuhi syarat untuk itu. Aku ingin melihat apa dia masih memiliki nyali untuk bertahan jika dia gagal. Dia hanya bermain-main di perpustakaan. Dia menjinakkan bis secara kebetulan. Aku benar-benar berpikir dia mampu. Aku yakin dia gagal. Tuan Zhang, ada apa? Anda merasa tidak enak badan. Anda harus beristirahat untuk mengikuti tes besok. Tidak apa-apa. Aku melakukan beberapa latihan untuk menghemat waktu. Aku menggunakan keterampilan memindahkan Heavenly Path yang menghabiskan terlalu banyak ki, kata Zhang Xuan. Kau baik-baik saja? Kalau begitu, mari kita mulai. Ini kertasnya. Kertas buat apa? Aku hampir menghabiskan ki energiku. Aku tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat pena sekarang. Pemimpin Feng, aku sedang terburu-buru. Apa aku bisa memilih ujian lisan saja? Apa yang kau katakan? Proses ujian tidak rumit, tapi itu paling sulit di antara semua ujian teori. Ini benar-benar mengikuti ujian tertulis dan mengikuti waktu berpikir, merenungkan beberapa, mengkoreksi jawaban Anda. Tetapi lo ingin ujian lisan, kata si pengawas. Ayolah Tuan Zhang, ini benar-benar jika Anda mengikuti ujian tertulis Anda memiliki waktu untuk berpikir, tapi ujian lisan Anda harus menjawab pertanyaan saat Anda mendengarkannya, kata si Yunto. Dan tidak bisa memperbaiki jawaban Anda. Kau tahu, Anda harus segera memberikan jawaban yang benar atau Anda akan gagal. Ya, aku tahu itu, tapi aku tidak punya banyak waktu, kata Zhang Xuan. Baiklah, jika kau bersikeras, mari kita lakukan. Ya, kurang lebih begitu ya. Zhang Xuan pun diberi pertanyaan. Dia memiliki jawabannya. Apakah seluruh chapter ini tentang God Armor Steel Fang Beast? Ayolah,
Ini benar-benar lingkungan hidup cacing benar-benar. Mengapa cacing tiga aliran burung ini tidak bisa hidup berdampingan? Tepat semua jawabannya benar. Tidak heran dia mengenali Cloud Lightning Sparrow. Dia memiliki kerajaan yang jauh. Mungkin dia tidak baik dalam menghafal pengetahuan dasar, pelatihan bis daripada kita. Aku tidak tahu, tapi itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan dengan begitu cepat dan benar? Itu saja, apa ujian lisannya selesai? Pemain Feng, apa aku mau lulus ujian pertama? Ya, kau menjawab pertanyaan dengan benar. Sekarang kau dapat mengambil bagian kedua. Di mana aku harus menjinakkan bis? Kau punya harus waktu 2 minggu dan akan lulus ujian selama berhasil menjinakkan bis. 2 minggu? Ayolah, apa aku bercanda terlalu lama? Sudah aku bilang aku tidak banyak waktu. Bolehkah aku menjinakkan salah satunya sekarang? Apa lo bilang? Apakah dia tahu apa yang dia bicarakan? Tuan Zhang, setiap bis sangat berharga, sehingga hanya yang jinak yang diizinkan masuk ke aula bis. Jadi tidak ada yang mampu menanggung akibat jika seekor bis menyebabkan masalah. Kami tidak akan memenuhi kebutuhanmu. Jadi begitu ya, kata Zhang Xuan. Aku hampir lupa, bisakah kau meminjamkanku elang itu? Kesinonamu berkata. Apa, elangku dipinjam? Dia ingin menjinakkan bis dan menjinakkannya. Apa yang salah dengannya? Pelatih bis memperlakukan bis seperti keluarga. Apa yang berimu keberanian untuk meminjamkan bisa seorang? Lancang sekali. Apa yang kau pikirkan? Apa kau mungkin bertanya pada seseorang pria, apakah dia bersedia mengizinkan bergaul dengan istrinya sendirian? Siapapun tahu pelatih bis tidak akan mengatakan hal seperti itu. Sang Xuan pun berkata, apa hubungannya dengan menggauli seseorang istri orang? Nonamu, aku tidak berpikir akan masalah bagimu untuk meminjamkan elang padamu. Dia tidak akan bisa menjinakkannya, bukan? Paling dia mencapai 30, mungkin dia tidak akan bisa. Dia cukup percaya diri dan nampaknya dia mengenal bis dengan baik. Ini adalah kesempatan bagus untuk membuatnya sadar antara perbedaan teori dan praktek. Kesinona mau berkata, dia benar. Mustahil bagi orang untuk menjinakkan bis yang sudah memiliki tuan. Bahkan pelatih bis di level puncak bintang 2 seperti pemimpin Feng saja tidak akan bisa. Ya, baiklah kalau begitu, kata Shinonamo. Dia belum menjadi pelatihan bis tapi berani bicara besar. Itu tidak akan berhasil. Itu masuk akal. Tidak mungkin bagi orang yang lain menjinakkan bis yang memiliki tuan. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk melihat bagaimana dia menjinakkan bis. Aku akan meminjamkannya, kata Shinonamo. Ingatlah, jika kau dapat menjinakkannya saat dia telah mengakuiku sebagai tuannya, aku akan memberikannya kepadamu. Tapi jika tidak, maka kau harus sungguh benarkah? Hei, lihat, Tuan Feng. Aku menjinakkan elang Virgin. Apakah aku lulus ujian? Jika aku berhasil, aku belum selesai. Dengarkan aku dulu, kata Shinonamo. Lalu si Zhang Xuan pun tanpa mendengarkannya langsung mendekati si elang yang bermuka bete. Hei, kesimari kau, aku belum selesai. Bagus, aku akan mulai. Halo elang kecil, tuanmu telah meminjamkanmu kepadaku. Cip, jadilah baik dan berjanjilah setia padaku, kata si Zhang Xuan. Namun si elang malah merobos pertahanannya. Aku akan membuatmu memberikan terobosan. Bacot, kata si elang. Tidak. Elang itu sangat marah. Apa yang terjadi? Sepertinya kau suka kekerasan ya. Jangan salahkan aku karena menjadi kejam, kata Zhang Xuan. Dia pun menghajar si elang. Pak. Dar, dia baru saja mempunyai niat membunuh, kan? Apa dia akan benar-benar membunuh elang itu? Apakah elang itu akan tunduk pada ancamannya? Berhenti, apa yang kau lakukan? Kata si Nonamo. Tenanglah Nonamo, itu pasti metode penjinakan Tuan Zhang. Metode penjinakan dengan memukul bis. Omong kosong macam apa itu, kata si Nonamo. Itu adalah yang kubilang saat dia menjinakkan 2 bis sebelumnya. Dia hanya menghajarnya. Sepertinya dia akan melakukan hal sama seperti kali ini. Apakah benar-benar akan berhasil, kata si Nonamo. Semakin melihatnya aku semakin marah. Bagaimana jika pukulannya menyebabkannya lari, bukannya dijinakkan? Apa yang terjadi? Kupikir elang itu akan menjadi liar dan keras kepala. Namun yang terjadi, elang itu malah tunduk dengan sukarela. Apa yang terjadi semuanya? Aku memandikan elang itu setiap hari. Aku membunuh ular dan memberikannya makan pada elang itu. Meski begitu dia hanya setuju datang dengan tes padaku. Aku tidak pernah berpikir dia benar-benar tunduk. Nonamo, tapi kenapa dia tunduk pada Zhang Xuan setelah dipukul olehnya? Ayolah Nonamo, mungkin elang itu hanya memohon belas kasihan untuk saya ini karena itu sangat menyakitkan. Itu benar Nonamo. Kekuatannya seharusnya mampu berpikir secara logis, tapi dia pasti merasa dia bukan tandingannya. Jadi dia memutuskan untuk menyerah sekarang dan menunggu balas dendam. Nonamo, sambil
berkata dalam hati. Nona mau lihat aku tidak berbohong padamu. Bacot, diam kau, aku sedang mencoba memperbaiki hati Nonamu, kata yang lain. Metode menjinakkan bis ini adalah apa yang Tuan Zhang lakukan. Dia bisa membuat setiap bis tunduk dengan mengalahkannya. Dia benar-benar membuat elang itu tunduk hanya dengan pukulan. Lalu, Feng, lihat Tuan Lu, lihat apakah aku sudah lulus ujian? Kenapa dia berhasil ya, kata si pemimpin Feng. Tunggu sebentar, mari kita harus memeriksa tingkat kesetiaannya sebelum sampai pada kesimpulan. Ya, silakan saja. Untungnya aku membentuk sebuah buku di pikiranku saat dia menyerangku. Dengan itu dia bisa menemukan kekurangan, memurnikan garis keturunannya dengan Ki. Lagi pula aku tidak berharap bahwa Kiku dapat berguna dalam mengembangkan bis. Dengan Kiku, umpan berpikir membuat bis apapun akan tunduk di masa depan. Nonamu yakinlah palingnya 30, tidak akan lebih dari 30, kata dia. Jika demikian, peluang bagi Anda untuk mendapatkannya kembali nanti pasti lebih besar. Tentu elang itu tidak mungkin setia pada seseorang yang baru mengalahkannya, bukan? Diam kalian berdua, aku tidak membuatnya lebih baik. Lihat baik-baik hasilnya sebelum kalian bicara. Dan hasilnya adalah 45. Apa-apaan itu, bahkan elang yang tadi dilihat Nonamu saja hanya 30. Zhang Xuan telah benar-benar menjinakkan elang itu. Kau telah lulus dengan nilai hasil yang sempurna, Zhang Xuan, dan juga menjinakkan elang dan mudah meningkatkan kesetiaannya menjadi 45. Dengan ini aku menyatakan bahwa Zhang Xuan telah lulus menjadi pelatih bis bintang 1. Ada apa Nonamu? Permisi, tapi menurutku dia belum lulus ujian. Dia tidak memenuhi syarat menjadi bis pelatih. Seorang harus menjinakkan bis yang lebih kuat darinya sebelum lulus ujian, bukan? Tapi jika melihat darinya, Zhang Xuan itu terlalu kuat. Dia bahkan mengalahkan elang itu dalam sekali pukul, bukan? Dengan kata lain, dia baru saja menjinakkan bis yang lebih lemah darinya. Jadi dia tidak harus lulus ujian. Kata si tua Feng pun berkata, itu masuk akal. Setiap orang memang harus mematuhi aturan ini. Apa hasilnya harus dilakukan sekarang? Maksudmu aku tidak bisa menjadi pelatih bis karena aku telah menjinakkan bis yang lebih lemah dariku? Ya begitulah. Bagaimana jika elang ini berada di tahap Grandmaster dan setengah langkah, bukan? Apa begitu aku akan lulus? Tentu. Jika elang ini dapat mencapai tahap Grandmaster setengah langkah, aku akan berikannya padamu. Terima kasih. Kalau begitu sekarang giliranmu, tidak perlu ditahan lagi. Apakah elang itu akan menerobos? Lalu Zhang Xuan pun berkata, silakan meneroboslah elang. Apakah elang itu akan menerobos di sini? Tidak. Apa yang terjadi? Elang itu evolusi garis keturunan. Apa itu? Setelah memakan ramuan yang berharga atau memiliki beberapa pengalaman khusus dengan bis menerobos mengembangkan garis keturunan ke tingkat yang lebih tinggi, itu adalah evaluasi garis keturunan. Aku hanya melihat ini dari buku, tapi aku tidak tahu benar-benar apa yang terjadi sekarang. Aku melihat secara langsung. Ya, itu benar. Apakah menurutmu kami beruntung itu menyaksikan evolusi garis keturunan yang sebenarnya? Karena dipukul lagi, bagaimana ini mungkin terjadi? Si Nona pun berkata, itu tidak mungkin. Aku telah memeriksa elang ini dan aku yakin dia telah mencapai usia dewasa dan tidak pernah memiliki tumbuhan berharga semacamnya. Namun si Yunto malah, wah luar biasa Tuan Zhang, aku selalu kagum melihatmu setelah kau mengevolusikan beberapa yang telah dikalahkan. Aku berpikir dulu itu hanya kebetulan, tapi aku tidak berharap elang ini juga menerobos. Apa katamu? Jadi dia apa? Lalu ya begitulah, sing wash. Elang itu telah menerobos. Dia menjadi seperti memakai topeng dengan muka ya tetap porengis. Elang itu mukanya tetap porengis. Lihat, aku pikir aku lulus ujian kali ini, bukan? Kata Zhang Xuan. Ya lulus, luluslah. Aku bingung aku juga, kata si Tuan Feng. Tuan Zhang, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Kata si Tuan Feng. Aku penasaran, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Aku ingin ketahui kenapa garis keturunan elang ini tiba-tiba berevolusi, bukan? Ya, itu mudah. Aku menggunakan darah Cloud Lightning Sparrow sebagai umpan untuk membuatnya tunduk. Lalu aku membiarkan elang itu meminum darahnya, jadi dia bisa menerobos. Tampaknya itu bukan hal yang biasa untuk membantu menerobos di dunia ini. Lagi pula ada contoh menerobos setelah menelan garis keturunan kuno Cloud Lightning Sparrow. Memang dia garis keturunan kuno, dan meskipun elang ini sangat besar, juga sejenis burung, jadi alasanku itu mungkin masuk akal. Jadi mungkin begitu, kita dapat mencoba ini lain kali. Ya, setelah aku lulus ujian, aku akan pergi ke daerah teratai, dan aku ingin menemukan bis terbang mana yang harus kupilih. Meskipun aku telah membaca banyak buku menjadi pelatih bis, aku tidak pernah mengenai bis terbang. Jadi aku sebaiknya memeriksa beberapa, kata
kata Zhang Xuan. Teratai merah, kerajaan Tianwu bergerak puluhan ribu kilometer. Jika kau ingin mengendarai elang, itu akan memakan waktu setengah bulan. Setengah bulan, kata Zhang Xuan. Ku dengar ada semacam tanggapan lightning yang dapat menempuh jarak ribuan kilometer per hari di aula bis. Itu hanya memakan beberapa hari untuk mendengarnya, bukan? Itu benar, kami memiliki tunggangan lightning pada tahap Grandmaster, tapi kami hanya memiliki 2 tunggangan binatang seperti itu di aula bis. Salah satunya sedang dalam perjalanan ke kerajaan Xianshu. Yang lainnya sedang sakit. Ya, kami baru saja meminta Grandmaster untuk melihat perawatan yang lebih lanjut, jadi meminta Tuan Hong untuk mengujimu sebagai gantinya. Siapa Grandmaster Qiang? Ayolah, apakah tidak ada dokter hewan di dunia ini, kata Zhang Xuan dalam hati.